Terima kasih Smart People. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel kami. Ojo Dume. Ojo Dume, Ojo Dume, Ojo Dume, Ojo Dume, Ojo Dume. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat datang di podcast Ojo Dume. Dan kembali lagi bersama saya Didra Bersama saya Nanda. dan juga Saya Semar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Smart People? oh baik Om Semar. Om Semar baik. Baik, Cuma sehat. kok kayak agak lemes nih hari ini. Kenapa Om Semar? Iya, nggak apa-apa. Tadi habis beli makanan terus ternyata ada pesugihan. Wow, Om Semar juga bisa tertipu ternyata ya. Iya. Nah, buat kalian yang nggak tahu kenapa Om Semar makanannya membuat lemas, tonton episode kemarin, iya. Dan terima kasih juga buat yang nonton episode kemarin, ternyata banyak banget ya. Ya, komen. Ada yang komen juga. Komen apa sih? Nggak, kalau boleh nggak tahu nih. Dia tuh kayak nanya gitu loh. Nanya iya dong. Iya. Gimana? Kak, out of body experience tuh apa sih? Hmm. Kalau tanyain dong ke Om Semar, kepo soalnya. Oh gitu. Karena yang gue tahu sih ya, fenomena ini tuh kayak banyak Om Semar nggak usah ketawa. Ini aku serius banget nih. Jadi fenomena itu kayak ini loh Om, kayak happening banget di anak-anak sekarang gitu. Dan bahkan itu dicari lah, dibikin, dilatih biar bisa out of body experience gitu. Nah, apakah berbahaya atau tidak? Gitu. Silakan mungkin Om Semar bisa kasih kayak pandangan umum dulu kali tentang out of body experience atau jiwa yang keluar-keluaran ini, yang kewar-kewar. Iya dong, jalan-jalan. Jadi kalau emang sebelumnya harus dimengertiin dulu. Jadi manusia itu terbagi jadi beberapa unsur gitu. Jadi manusia itu ada bungkusnya, ada tubuhnya, ada wadahnya, ya bentuknya seperti manusia itu, dan ada jiwanya. Jiwanya itu dan nah ketika ngomongin out of body experience, jadi sebenarnya yang jalan-jalan itu adalah jiwanya. Jadi isinya, kalau bungkusnya tetap akan ya di situ. Jadi mungkin kalau fenomena itu akan terjadi ketika beberapa orang sih, diperbolehkan beberapa orang, nggak semuanya bisa begitu. Cuman kayak dikasih apa ya, privilege untuk merasakan itulah. Oke. Tentunya dengan si izin Tuhan untuk menjadi tujuan yang lebih baik. Ya, dan ini kan sebenarnya nyangkut ke gue pribadi sih sebenarnya, dan karena yang gue pernah cerita di episode awal tuh, gue pengalaman gue tentang dunia gaib ini sebenarnya awalnya itu. Jadi gue mimpi zaman SMP, SMA, sering banget gue kayak mimpi terus jalan-jalan ke tempat yang gue tahu, tapi gue recreate lagi. Jadi gimana tuh? Kayak misalnya gue pernah ke Dufan, boleh, Dufan idolaku. Jadi kita ke Dufan, tapi gue kayak recreate lagi. Oke, gue udah di mimpi, gue mau ke Dufan, udah tuh Dufan gue langsung jadi Dufan. Jadi kayak di film ini loh, Inception. Iya, jadi kita bikin gitu, build our world gitu. Jadi itu terjadi. It happens gitu. Ambil kayak dulu. Nah itu dulu, tapi kok sekarang gue mencoba kayak gitu lagi nggak bisa. Nah, untuk kayak gitu aja tuh pengalaman gue seperti itu. Kenapa sih Om? Apakah karena gue sekarang sudah lebih banyak mengalami masalah, lebih nakal gitu kan, nggak tahu tuh. Apakah dulu SMP SMA masih suci bersih? Apakah itu ngaruh nggak sih? Ngaruh. Jadi ketika jiwa masih belum ada keduniawiannya, dia sebenarnya memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan jiwa yang sudah mengenal material gitu, dunia gitu. Jadi ketika lo sudah memasuki ke dunia itu, bisa punya kekuatan untuk mengubah atau meng-create sesuatu yang memang kamu inginkan gitu. Dunia yang kamu inginkan gitu. Cuman ya itu hanya dunia yang kamu create, bukan dunia sebenarnya. Jadi itu emang gimana menjelaskannya ya, harus ada video sendiri sih sebenarnya mengenai ini. Jadi mengenai dunia gaib itu gimana gitu. Gambaran gampangnya gini, pernah nonton film ini nggak, Insidious nggak? Insidious ya. Insidious itu ada adegan di mana ketika bapaknya atau ibunya masuk ke dalam dunia bukan mimpi. Dunia jiwa, Jiwa. dunia
mungkin kalau Om Semar bilang itu dunia perbatasan. Jadi antara kayak sini nih perbatasan Bintaro. Wilayah. Bener kayak gitu kan, iya dong. Perbatasan, yoi. Jadi di dalam film itu kalau menurut Om Semar yang paling bisa menggambarkan dunia jiwa itu gimana sih? Dunia jiwa ketika Mas Didra masuk dan belum mempunyai beban apa-apa di dunia, itu kan di situ digambarkan gelap. Mas bisa menggambarkan apa aja di situ, bisa memasukkan apa aja yang Mas inginkan. Di situ mau yang dari yang baik, mau dari yang apa yang jorok sekalipun ya bisa. Mas pernah kan mikir jorok ya? Masa? Pernah kebaca loh? Iya. Baca terus. Iya, pernah. Gitu. Jadi gitu. Oh jadi dan ini loh, kadang ada yang gue rasain di tempat tongkrongan gue asik. Ada beberapa temen yang kayak mendalami itu loh Om. Malah pengen kali Malah ya? pengen. Karena kalau lo nonton Insidious nonton nggak? Serem banget. Iya, serem. Harus yakin nonton. Nonton tapi ya itu udah. Iya kan karena serem juga kan ya. Dan temen gue juga nonton yang Inception Mas. Mas Semar. Jadi dia tuh sampai membuat apa ya kayak ritualnya juga, kayak dia download white noise lah. Jadi dia pengen Jadi itu ada ritual gitu. Bener ya ritual sih, cuman kalau teknisnya tuh kayak apa sih step by stepnya untuk menuju out of body experience, bukan gitu. Nah, apakah ini beda dengan lucid dream atau sama? Karena ada namanya lucid dream, apa cuma beda istilah doang, padahal mah intinya sama. Lucid dream menurut Mas Didra apa? Pengertian? Mimpi yang lucid, nggak tahu. Sorry. Nggak tahu. Aku nggak ada bayangan. Jadi lucid dream itu mimpi yang di-create kan? Iya. Jadi mimpi yang bisa ditentukan alurnya lah kayak film gitu loh menurutku. Jadi kemampuan untuk menciptakan lucid dream itu adalah sebenarnya kalau dari yang mereka jalankan ada metodenya memang. Jadi sebenarnya metodenya itu membersihkan jiwanya. White noise itu sendiri kan adalah metode lebih ke apa ya? Meditasi kan, mengkosongkan pikiran, mengkosongkan keduniawiannya sebenarnya. Jadi makin Mas Didra kosong duniawinya, nggak mikirin apa-apa. Misalnya Mas Didra sekarang mikir deadline gitu, mikir apa gitu banyak kan. Itu dikosongin dulu. Mikirin semua dikosongin dulu, baru akan mencapai tahapan lucid dream. Gitu. Jadi cuma memang. Jadi sama nggak? Maksudku sama nggak sih lucid dream dengan out of body experience? Satu genre lah. Satu genre lah. Jadi sama-sama membedakan antara badan dengan jiwa itu sendiri. Jadi banyak sih, ada banyak macamnya. Jadi kayak misalnya lucid dream atau jalan-jalan, traveling gitu kemanapun yang kamu mau, menciptakan dunia baru. Terus ketika ada fenomena ketindihan misalnya. Ketindihan. Pernah. Kamu pernah gimana tuh? Seru banget kayaknya ceritanya. Jadi tuh lagi tidur sih, Iya dong. Iya, masalah skripsi. Jadi kayak ngerasa nggak bisa gerak gitu loh, nggak bisa gerak. Terus ngomongnya tuh kayak bener-bener cuma dalam hati aja gitu. Mau minta tolong juga kayak nggak ada yang bisa nolongin. Itu kayak ngerasa di atas badan tuh bener-bener berat banget jadi. Terus tiba-tiba ya udah cuman istighfar, terus ya udah hilang sendiri. Nah, itu tuh gimana sih? Jadi kalau kesedihan itu memang salah satu fenomena mengenai jiwa juga. Jadi jiwa yang keluar tapi juga. itu bukan ketindihan. Itu belum keluar. Jadi itu di saat itu jiwa itu memang tidak mempunyai kuasa terhadap badannya. Hampir sama kan dengan kamu melihat badan kamu di situ jalan-jalan meninggalkan badannya, sama dengan ketindihan. Tindihan kamu nggak punya kuasa. Kamu pingin banget nih gerakin badan, nggak bisa. Kamu ingin banget ini, cuman itu kamu nggak memiliki kuasa karena kamu dikuasai oleh sesuatu hantu, makhluk. Iya. Untuk agar di keep situ aja, di keep itu dengan mungkin dengan banyak maksud, mungkin dia suka sama kamu atau mungkin dia pingin masuk jadi sebagai nanda di situ gitu, menggantikan nandanya gitu mungkin ya. Tapi kalau misalkan jadi dia masuk ke aku juga ya juga bisa gitu. Ya bisa aja. Terus aku jadi bisa aja. bangun. Cuman biasanya masuknya nggak 100% sih. Masuknya mungkin sekitar 30%. Jadi berubahnya adalah
tiba-tiba mood hari itu menjadi kamu nggak enak aja. Tiba-tiba kamu pengen marah-marah atau pengen emosian nggak jelas sama orang gitu. Mungkin orang anggapnya itu mood gua aja nggak enak. Nah, mood itu kalau dalam dunia gaib itu ada sekali peran-perannya itu. Si jin-jin ini ya. Iya. Mood manusia itu ada salah. Pengaruh sama si Ada jin. pengaruhnya. Oh masa? Tergantung kayaknya. Jadi kalau misalnya gini. Gimana? Misalnya Mas Tidra, Ya. kamu marah-marah nih, tiba-tiba hari itu Marah. marah terus sama Emosi. istrimu, marah sama anakmu. Cuma pasti setelah marah kamu memiliki penyesalan gitu. Iya. Ngapain sih marah-marah ya? Nah, Gue ngapain ya marah-marah sama istri gue? Ngapain ya marah-marah sama anak gue? Nah itu. itu Ketika kadang marah itu kamu di drive sama banyak ini ya apa? Maksudnya campur tangan di dunia-dunia tipis. ini. Jadi bisa dibilang mood itu nggak selalu bukan selalu yang terjadi sama manusia. Maksudnya gini, bisa dipengaruhi sama sesuatu makhluk gitu. Begitu. Makanya lagi-lagi tuh pentingnya berdoa sebelum tidur itu ya. Doa sebelum pergi. Doa Doa apapun sebelum. itu penting ya. Iya. Jadi ternyata memang tiap detik, tiap menit itu selalu ada godaan gitu maksudnya. Iya, pasti ada godaan. Pasti ada godaan. Nah, tapi kalau memang ada godaan, terus kadang disalahgunakan, terus out of body experience ini sebenarnya buat apa, Om Semar? Jadi kata body experience itu kegunaannya adalah untuk mengenali bahwa sebenarnya sejatinya Mas Jidra itu bukan tubuh. Sejatinya Mas Jidra itu adalah jiwa. Jiwa itu bentuknya apa? Mas harus mengenal sendiri. Dan itu harus melalui perjalanan. Nah, kadang-kadang pintunya itu melalui out of body experience. Pintunya kadang-kadang melalui lewat ketindihan. Pintunya. Jadi untuk pintu mengenal untuk mengenal jiwa itu adalah bisa lewat mana-mana gitu. Jadi memang tujuannya Tuhan memberikan kejadian itu adalah sebenarnya untuk lebih mengenal siapa diri kamu. Iya. Dengan mengenal diri kamu akan mengenal Tuhan gitu. Tapi Iya, belum paham nih Om. Gimana? Nanda belum. Cara kenalnya tuh maksudnya gimana? Mengenal. Jadi ya sebenarnya Mbak Nanda itu harus mengenal. Jadi gini, misalnya kalau aku ulangin episode pertama ya. Iya. Kalau aku manggil Nanda, yang nengok yang mana? Maksudnya Nanda tuh mana sih Nanda? Itu dada. Mana coba? Sentuh aja Nanda, mana Nanda? Nanda mana? Saya. Ya, itu dada. Nanda, jawab. Nanda mana Nanda? Kamu culik kan? Nanda mana? Ini saya Om. Ini saya tuh mana? Coba. Ini aja, coba mana Nanda? Tunjuk. Itu dada. Ini gue. Gue. Nah, tuh. Jadi kalau misalnya Nanda namanya menyentuh manapun, ini Nanda itu dada. Ini Nanda ini paha. Ini Nanda ini tangan. Ini Nanda ini kepala. Semua ada namanya. Iya. Jadi Nanda itu adalah jiwa yang menggerakkan semua itu. Jadi ini badannya Nanda itu adalah bungkus, Bungkus. Cover doang. cover. Oh, iya. Terus. Makanya kenapa mungkin Mas Gidra sempat bertanya juga di episode pertama, kenapa Iya. sih Om Semar pakai topeng? Jadi biar jangan lihat dari badannya, cuma lihatlah dari apa yang saya obrolkan dan apa yang pelajaran yang bisa diambil. Gitu. Mantap. Nggak usah lihat luarnya gitu, nggak usah lihat bungkusnya gitu. Iya. Lihat aja. Perut agak Kalau gimana? menurut kayak gimana gitu kan Apalah bungkus. artinya. Iya, yang penting kan isinya Om ya. Iya, jadi Nah, belajar jiwa itu. Nah itu kan belajar jiwa kan out of body jalan-jalan itu tuh bisa jadi ini loh Om, maksudku adalah karena maksudku cowok bener. Maksud gue adalah gini Om. So ini. Jadi gue punya teman nih, ada yang sering menjadikan ini tuh sebagai wahana jadinya, tau gak sih? Bisa Dengan dengan enak, medit- wahana ya bagus. Meditasi, cuman dia misalnya nih ya, misalnya dia meditasi, bentar aku mau meditasi dia, udah deh dia jalan-jalan, cuman badannya nggak lagi bersih Om, Iya. entah abis yang lain-lain, Iya. abis maksudnya belum wudu, Iya. belum mandi wajib Iya, gitu. iya. Nah, apakah itu penyalahgunaan out of body experience? Apa sah-sah aja, terserah mau bersih mau kotor. Bukan di masa ini sih, maksudnya kalau Om Semar menilai ya Noto ati benuri pemuti Noto liat benora kualat Noto rosso benora ciloko Noto
no pola ben ora salah. Ojo do me, ojo do me, ojo do me, ojo do me, ojo do me.